Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elka Gurnemi Samsir, mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Pada kesempatan ini dalam perkuliahan Askep Pranikah dan Prakonsepsi, saya akan memberikan sedikit edukasi tentang kehamilan dan persalinan, komplikasi pasca salin, inisiasi menyusui dini, dan ASI eksklusif. Kehamilan merupakan salah satu momen spesial dalam kehidupan setiap bunda. Saat hamil, bumil harus menjaga kesehatan sebaik mungkin agar terhindar dari bahaya atau komplikasi selama kehamilan. Nah, gimana sih cara menjaga kehamilan agar tetap sehat dari minggu pertama selama kehamilan sampai akhir masa kehamilan? Ada 7 hal yang bisa ibu hamil terapkan, yaitu yang pertama, rutin tiap bulan konsultasi ke dokter atau bidan. Pokoknya setelah tahu positif hamil, bumil segera deh ke dokter atau bidan untuk mengetahui kondisi kehamilan. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi seimbang. Makanan yang direkomendasikan harus terdiri dari karbohidrat, misalnya roti, pasta, atau nasi. Dan juga harus terdiri dari sumber protein seperti daging, ikan, telur, kacang-kacangan, atau produk olahan susu. Variasikan juga dengan buah dan sayuran. Ketiga, bumil disarankan untuk berolahraga secara teratur. Olahraga apa saja sih yang baik untuk bumil? Bumil bisa jalan cepat, berenang, yoga, ataupun pilates. Yang keempat, perbanyak istirahat. Jika tidak bisa tidur di malam hari, cobalah untuk tidur siang atau sekedar duduk di sofa selama 30 menit. Yang kelima, jaga kesehatan gigi dan mulut dengan menyikat gigi 2 kali sehari. Yang keenam, jaga emosi. Yang ketujuh, jauhi asap rokok. Menghirup asap rokok bisa membuat keguguran, bayi lahir prematur, atau bayi yang terlihat sehat tiba-tiba meninggal tanpa sebab yang jelas. Jadi, ibu hamil harus wajib menerapkan pola hidup sehat agar persalinan lancar tanpa komplikasi. Proses persalinan. Saat proses persalinan, ibu hamil wajib tahu boleh dan tidak boleh dilakukan saat melahirkan. Yang pertama, tidak boleh merem, karena ini bisa mengakibatkan tekanan sehingga bisa menyebabkan pembuluh darah di mata pecah. Lebih baik saat mengejan, bunda melihat ke arah perut ya. Yang kedua, tidak boleh teriak karena ini bisa menghabiskan tenaga bunda. Walaupun melahirkan butuh perjuangan dan sakit, tapi bunda harus berusaha untuk rileks. Yang ketiga, jangan mengangkat bokong karena bisa menyebabkan kondisi jalan lahir yang dilalui bayi tidak terbuka maksimal dan bisa menyebabkan robekan jalan lahir sampai ke anus. Dan yang terakhir, tidak boleh nafas secara tidak berurutan karena ini bisa menambah rasa sakit dan bikin bunda lelah. Jadi sebaiknya mencoba untuk rileks. Setelah persalinan, ada yang namanya IMD. Apa sih IMD itu? Inisiasi menyusui dini adalah proses menyusui bayi pertama kali dilakukan oleh ibu 1 jam pertama pasca salin. Kenapa harus IMD? Penelitian menunjukkan bahwa semakin cepat bayi baru lahir diletakkan pada payudara ibu, maka semakin besar keberhasilan ibu dalam menyusui. Selain itu, stimulasi puting oleh ibu dapat mempercepat produksi oksitosin yang merangsang kontraksi uterus. Jadi, bisa cepat kembali ke ukuran semula pasca melahirkan dan juga membuat ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi. Kemudian, bayi yang diberi kesempatan menyusui dini lebih berhasil menyusui eksklusif dan akan lebih lama disusui. Apakah itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian nutrisi pada bayi berupa ASI saja, tanpa diberikan makanan atau minuman apapun sejak lahir sampai usia 6 bulan karena ASI sudah memenuhi kebutuhan gizi bayi. Apa saja yang terkandung dalam ASI eksklusif? ASI mengandung zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan otak.
mengandung zat antiinfeksi terutama pada saluran pencernaan, dan mengandung zat kekebalan tubuh sehingga bayi tidak akan mudah sakit. Mengapa harus ASI eksklusif? Karena kapasitas lambung bayi sangat terbatas, hanya mampu menampung cairan sebanyak 10-20 ml. Sebelum berusia 6 bulan, sistem pencernaan bayi belum terbentuk sempurna, sehingga bayi belum siap mencerna makanan atau minuman lain selain ASI, dan menunda pemberian makanan tambahan hingga bayi berusia 6 bulan dapat menghindari bayi dari kegemukan. Nah, jadi setelah 6 bulan barulah bayi bisa diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI yang sesuai dengan pertumbuhan umur bayi. Itulah tadi, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.